kita mengawali episode ini ya. Mengawalnya sih Harry Maguire. La 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 Lah, la lah, la lah, lah, la lah. la 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 la. 83-11. Camkan Iya, itu baik-baik fans Liverpool. bener, bener sekali. Ini adalah episode yang masih masih sepaket dengan euforia kemarin ya, semalam ya. Hmm, Di Anfield for the first time dalam 10 tahun terakhir, hampir 10 tahun kan ya. hampir 10 Eh, tahun. kita akhirnya menang, nggak cuma menang di Anfield, tapi juga back to back 2 win berturut-turut dan 3 win lagi sampai akhirnya si kawan kita yang dari Manchester itu potong rambut. Tadi aku sempat sempat ngobrol-ngobrol ya nanya-nanya orang yang ada satu orang fans Liverpool kan. Terus Hmm, bertanya lah apa yang salah sebenarnya dari Liverpool? hmm. Apakah memang Arne Slot itu miskin taktik, kepala batu atau apa sebenarnya? Terus dia bilang, kalau dari pertandingan semalam itu kata dia Liverpool harus main seperti selayaknya sebuah tim. Terus aku Nah, mikir, jadi selama ini yang dinonton si kawan ini ah, empat kali kalah berturut-turut di 4 pertandingan terakhir itu hmm, apa yang dinontonnya? Memang ah, itu bukan tim kah? hmm. Ah, tapi gimana semalam kamu bereaksi histeris gak sih pas Harry Maguire mencetak lagi-lagi gol heading? Kok orang Hmm. ini gak kira-kira. Pas golnya Brian Mbeumo, Bomo. Hmm. eh kayaknya semua orang nggak prediksi akan secepat itu golnya gitu kan. Ya. Secepat itu gol di pertandingan sepenting itu apalagi di Anfield. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di hampir di 8 laga musim ini di Liga Inggris, Hmm. United di bawah Amorim itu kan selalu startnya Press dari awal. dimulai dari menit awal kan, Betul, betul, betul. dan selalu ada menciptakan peluang gitu. Yang Yes. jadi masalah selama ini kan eh, masalah finishingnya yang tidak ada end produknya gitu. Mm, mm. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari secara pola dan momentumnya pemain Liverpool ada yang jatuh, McAllister, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Bryan Mbeumo. Mungkin mungkin eh, pemain kunci lain yang bisa membuat itu tidak terjadi kalau misalnya Alisson yang jadi kipernya Liverpool gitu. Harus Mm. diakuin sih, Mamar Davici ini ya ya cukup main di FC aja lah gitu kan. Kayak kayak sih Statistik FC player. kayak sih kurang sini anggota satu gitu kan. Kayak kayak aneh aja gitu ngeliat tinggi, memang tinggi gitu, tapi Iya, iya. jauh lah kalau misalnya dibandingkan dengan Alisson Becker gitu. Mm, Tapi pada saat Cody Gakpo menyamakan kedudukan, mm, entah kenapa aku kayak nggak ada merasa pressure kalau I see. misalnya pertandingan itu misalnya akan berakhir imbang atau justru Liverpool yang akan Mm, membalikkan mm, kedudukan. mm. Karena kayak kayak yang aku bilang, Liverpool tolol tuh emang kayak Emang tolol, tolol, kayak emang tolol, tolol, memang tolol. kayak Goblok, banyak asli banyak goblok. banyak kejadian-kejadian yang nggak harusnya terjadi gitu. Salah satu contohnya Iya, Virgil van iya. Dijk yang sering salah passing, Betul, betul. peluangnya Muhammad Salah Oh, itu itu sih bahkan lamen kayaknya sih fans itu. Liverpool pun, walaupun misalnya dibilang kan itu karena ada kontribusi Lames yang cepat Mm, menutup ruang gitu kan, mm, mm. tapi harus diakuin itu bukan, misalnya di tepis Lamens oke, tapi itu memang melebar tendangannya, Ya dan jauh, misalnya nembak Salah burung. pun masih ada opsi untuk ngoper sebenarnya kan.
Ya. Tapi dari dua momen misalnya salah dan beberapa kesalahan individual pemain Liverpool itu menggambarkan kayak ng- nggak ada keraguan bagiku misalnya pertandingan akan dimiliki oleh United gitu dan sampai akhirnya Maguire menggolkan itu tadi aku nonton ulang lagi 90 menit pertandingan Ya, itu kan aku belum nonton ulang sih, belum nonton ulang sih. dan di pikiranku sebenarnya eh, orang karena justru bilang golnya Mbeumo itu yang ada keberuntungannya. Kalau menurutku enggak, Enggak justru sih. golnya Mm-mm. Maguire yang ada keberuntungannya. Karena umpannya Bruno Fernandes itu spekulatif loh itu umpannya. Oh iya Itu kah? habis bloknya Mbeumo kan. Habis blok Itu ya, kan langsung ya. first time passing tuh yang bolanya Betul. bukan yang di tanah nyusut Dikontrol tapi dulu, yes. Ya, ya. ini langsung bola lagi hasil blok melambung Mm-mm. langsung diumpan tuh. Mm-mm, Dan mm-mm. langsung tepat sasaran di Maguire. Jadi menurutku itu spekulatif dari Brunonya dan beruntungnya ya Maguire yang ada di sana. Walaupun Maguire kayaknya nggak di sana masih ada Deli sama Yoro. Iya, Jadi iya, ada tiga pemain situ ya. Betul. overload kayak gitu yang kayaknya biasanya dialami United kan pada saat Mm-mm. kebobolan dan justru lawan Liverpool kemarin itu malah jadi salah satu keunggulannya United sih kalau menurutku. Dan itu jadi headline di media lokal tuh tadi ini redemption arc-nya Maguire yang di pertandingan musim lalu di Anfield itu kan dia yang gagal ngegolin pada saat situasinya betul-betul Umpan dia tariknya ini. Zirkzee ya itu Iya, yang dan dia gagal ngegolin. Jadi itu redemption arc-nya dan ya memang memang ini panggungnya Maguire sih. Bayangin aja hmm, pemain yang kayaknya jumlah golnya dia nih lebih banyak daripada jumlah golnya Rio Ferdinand secara keseluruhan deh selama di United asli. iya. Iya kayaknya. Kalau nggak salah, aku belum belum ngecek langsung ya, tapi nanti aku cek dan nanti ditampilkan berapa jumlah golnya Harry Maguire dibanding Rio Ferdinand selama Hmm, Rio Ferdinand. Tapi seingatku dia Rio Ferdinand itu total dia ngegolin di United itu nggak lebih dari 2 digit. Maguire di United itu udah 2 digit golnya. hmm. Kayaknya Ah. kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Rio Ferdinand's official goal count for Manchester United is 8 goals in 455 appearances. Harry Maguire's goal count varies slightly depending on the data source and time of reporting, but it is generally reported to be 15 to 17 goals in approximately 253 to 275 appearances. Tapi kalau menurutku sih salahnya Liverpool nih ya harus diakuin eh, fans Liverpool di Anfield pun aku ngerasa mereka kayak kebingungan apa sebenarnya yang terjadi ke Terjadi. Liverpool nih karena bisa kita lihat loh pada saat Mbeumo selebrasi di depan fansnya Liverpool sama Maguire nih slide di depan supporter Liverpool itu nggak ada loh ini apa spark-spark Intimidasi. dari intimidasi Iya 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 fansnya iya 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 kayak nonton biasa aja gitu nggak ada iya biasa kan ini not West Derby loh misalnya iya. misalnya pun dilarang itu yang lempar benda-benda apa ke lapangan minimal tuh tangan tuh kalau nggak yang gini kan Yang gini, gini gini, gini yang kan gini, atau gini. misalnya akan kelihatan tuh tangan yang mencoba inilah memprovokasi Ya. tim pemain lawan yang mendekat ke tempat duduk mereka gitu. Tapi Mm. justru malah kayak biasa aja gitu. Jadi yang salah sih menurutku kalau dari segi individu ya, dua fullbacknya Liverpool sih memang betul-betul Oh, Kerkes sama ini ya, ompong sih. sama siapa bek kanannya? Bud Bradley. Iya ya. Connor Bradley kan. Jadi Mm. apalagi Kerkes ya jadi kayak sasarannya Ahmad sama Mbeumo Dalo. sih. Iya, oh iya iya iya. Jadi Tapi memang mm, dua fullbacknya sih yang jadi paling kelihatan tidak maksimal di Liverpool. aku sempat aku sempat khawatir pas Liverpool itu build up-nya Hmm. berusaha kayak mereka stretch kan, kayak dibikin Hmm. serangan dari dua sayapnya gitu sampai akhirnya ada beberapa kali momen tuh Gakpo berdiri kosong banget tuh di sebelah kiri gitu. Hmm. Dan beberapa kali dari sebelah kanannya Liverpool switch ke kirinya kirinya Gak ke kiri dari sebelah kanannya Liverpool ke sebelah kirinya mereka kanannya kita Ya. dan amat tuh untungnya Hmm. defensive duty-nya bagus asli Hmm. nggak nyangka ini pemain bisa
bisa nggak cuma tracking tapi Hmm. bisa kayak meredam gitu loh gerakannya Hmm. Gakpo ya, meskipun 2 kali percobaannya tuh sebelum Gakpo akhirnya nyamain kedudukan ya kan, 2 kali kena tiang kan tendangannya Gakpo tuh. Iya, total 3. Tapi Hmm. memang sih kalau misalnya dari semua pemain yang layak ke golin ya nggak ada pemain yang performanya paling bagus tuh selain Gakpo menurutku. Dan 10 pemain Liverpool yang lain tuh nggak ada, semua itu underperform, bahkan kalau dibilang Szoboszlai, mau Ah. Salah itu yang menurutku peluangnya dia yang tendangannya nembak burung itu, Hmm. kayaknya dia nggak nyangka kalau Lamens itu Hmm. tiba-tiba maju nutup Keluar. ruang. Mm-mm. Hmm. Kayaknya Bisa faktor jadi. itu, dan akhirnya dia pasti di kepalanya tuh kayaknya udah mau keeping tuh trademarknya dia kan, Iya, yang iya. kayak geser dikit. Tapi Flashing jauh ya. tiba-tiba terus tiba-tiba ada Lamens masuk keluar gitu kan. Bingung lah dia, tiba-tiba Hmm. spark anunya kayak switch off, dan akhirnya udahlah Iya. insting pertamanya langsung nembak burung kayak gitu. Hmm. Kayaknya menurutku kalau itu, tapi cuma Tapi ah, tapi seandainya itu Onana, ai itu tembakan itu jadi on target tuh. nggak cuma on target, itu bola gini kan turun, belok sendiri pak. Jadi gimana menurutmu eh, Lamens ini? Wah, Karena kayaknya ini karena gini kan di pod kita sebelumnya pas di preview ya eh, bilang ini aku cukup satu pertandingan aja kayak iya gitu kan satu ya. pertandingan gitu kan. Karena pada saat di momen pertandingan awal-awalnya Onana juga kita di satu ini yang sama pada saat dia mencoba marah-marahin Maguire gitu kan, kemudian kita bilang wah inilah kiper yang dibutuhkan, yang berani untuk goalkeeper commanding kan, marah-marahin backnya kalau ada salah gitu kan. Rinsek. Nah, Lamens ini kan nggak ada gimmick-gimmick yang kayak gitu ya Nggak ada kan. gimmick-gimmick. Sejauh ini sih nggak ada gimmick-gimmick yang kayak gitu, jadi Mm. ya aku sih masih mencoba untuk nggak terlalu jauh sih untuk menilai Lamin sih kalau aku ya. Kalau aku sebenarnya dari pertandingan sebelum dia main gitu kan, sebelum dia direkrut, aku skeptis sama dia, jujur. Aku ini kiper mana sih dari Belgia nggak jelas, tiba-tiba 20 berapa, 18 juta pounds kalau nggak salah, atau 18 juta euro ya. Tiba-tiba dibeli, ini siapa, rekrutmen scout rekrutmennya kayak gimana? Nah, pas kemarin main lawan Sunderland, aku jujur itu ada kayak feeling, oh kayak gini punya kiper itu. Maksudnya maksudnya gesture back, 3 back kita itu kayak tenang gitu, nggak terburu-buru, nggak gugupan, dapat bola tuh gugup gitu. Bahkan lihat 2 pertandingan ini, kalau misalnya kamu perhatikan bagaimana De Ligt sama Maguire dan mungkin Luke Shaw mengantisipasi bola-bola transisi atau bola-bola yang datang dari half space misalnya atau dari sayap itu, kayaknya bisa dengan tenang di diantisipasi sama 3 back kita. Nah, itu kan Hmm. menurutku itu adalah efek psikologis dari Tene Lamens yang secara nggak Ah. langsung mempengaruhi itu psikologisnya Ya. pemain. Menurutku itu sih. Karena dia nggak, Iya, yang kamu bilang tadi, nggak gimmick. Jadi iya. bukan masalah gimmicknya. Jadi memang, oh dia besar, big, terus nggak aneh-aneh perawakannya. Salahnya Ah. Onana adalah seperti yang aku bilang, lagi-lagi salahnya Onana adalah soan, soan, dan langsung blunder. Ah. Golnya Brentford yang bola jauh itu, yang tendangan dari jauh terus dia tiba Dari sosok, tengah. dia Hmm. sosokan maju. Nah, disitulah dia, itu salahnya. Kemudian si kawan ini berusaha menutupi ke, ke kesalahannya dengan Hmm. marah-marahin Maguire. Makin Iya. salah, Pak. Tapi memang memang
kayak yang kamu bilang itu kelihatan kok. Kalau kita lihat Deli sama Maguire pada saat misalnya ada back pass ke Lamens itu, eh, mereka nggak ada yang coba mau melebar karena gimmick mau eh, ball playing goalkeeper yang mau coba Yes. distribusi ke mereka. Iya, iya. Jadinya nggak ada kegugupan tuh. Akhirnya pada saat misalnya bola diterima Lamens, Deli sama Maguire itu justru malah agak maju ke depan Betul, sehingga betul. memaksa lini depannya Liverpool tuh nggak ngepres Iya, iya. karena jadi makin mundur tuh pemain Liverpool. Jadi Mm-mm. Lamens pun misalnya terlepas misalnya umpannya bisa diterima atau tidak ya, tapi setidaknya ada yang dituju Iya. pemain United gitu dan nggak yang apa ya, kayaknya aku nggak ada ngelihat di pertandingan pas Liverpool tuh yang tendangannya kurang kencang atau terlalu kencang gitu. Mm-mm. Masalah bola itu bisa dimenangkan duel oleh pemain United kayaknya rata-rata justru yang dimanfaatkan pemain United itu adalah second ball kayaknya Second kalau ball, menurutku, second ball. bukan bola pertamanya gitu kan. Mm-mm. Dan itu kelihatan pada saat mirip lah proses golnya Mbeumo tuh memang antisipasi untuk second ball yang dimanfaatkan, Yes. kemudian ada kosong di sisi kanan, kemudian Mm. dimanfaatkan ruang di half space sama Mbeumo sih. Itu kan dari winning headernya McAllister, Van Dijk sama Maguire kalau nggak salah kan ya. Tiga pemain itu kan yang Kenapa? yang proses golnya Mbomo Hmm? itu dari Alexis, Virgil sama yang mengganggu itu Maguire justru kan. Mbeumo, Mbeumo yang Oh, Mbemo duel yang bertiga. duel bertiga ya. Iya. Iya dan Jadi cuma sempat kan jatuh tuh Mbeumo. oh iya iya. Terus aku nggak nonton itu makanya aku nggak memoriku soalnya kan NordVPN Pak. Saya ini Ah. pakai NordVPN menit pertama habis kick off nge-lag. Bangsat betul. Jadi 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 tiba-tiba masuk kan bergetar langsung HP ini. Aku Ah. nggak Hmm. lihat karena fokus buat refresh refresh Hmm. page-nya. Terus tiba-tiba udah kok pelukan, kok gol, kok kampret. Ya. Dan jadi itu kan kick off-nya itu kan United yang ngambil ya kick off babak pertama. Ya, kick babak pertama United ya. eh Sempat sekilas aku lihat eh United kayak mempraktekkan taktiknya PSG. Jadi pada saat Oh, kick yang off buang bola itu. kemudian bola langsung ke Lames dikasih Mbeumo dari kick off, kemudian langsung dibuang ke pojok sisi kanan atau kiri. Pokoknya jadi ke Hmm. sisinya Conor Bradley lah kan. Kemudian Mm-mm. terjadilah throw in gitu. Oh Dan ya, dari Troy throw dia ya. in itulah Nah, kemudian ada disitulah sudah bola lag punya pantul. aku. Di situ lag. Di situ lag, bangke betul. Nah, jadi sebenarnya sih memang pemain Liverpool mulai dari menit pertama sampai 90 itu aku kayak nggak melihat Liverpool yang biasa melakukan serangan sporadis. Dan ini bisa jadi juga faktor yang selalu aku bilang, formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang Amorim ini, selama pemain United itu bisa menjaga strukturnya, Struktur. Mm. nggak ada yang lari-lari, Iya, ya. itu itu kamu bisa lihat lah itu kalau misalnya Liverpool pada Ya. saat mau coba nyerang, memang mereka nguasain bola, Mm-mm. tapi pemain Liverpool tuh kayak nggak ada Nggak ruang tahu untuk mau coba. lewat mana kan? Iya, Iya, gitu. iya, Jadi iya. makanya serangan Liverpool tuh terkesan kayak monoton, Betul. dikit-dikit ke Gakpo, dikit-dikit ke Yes. Gakpo gitu kan, ke Mm-mm. situ terus. Awalnya aku kira itu memang dicoba di apa ya, coba diutilisasi Liverpool karena di sana posisinya Amad Diallo yang badannya mungkin Kecil. kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Gakpo gitu kan. Pada Mm-mm. saat babak kedua yang Dorgu masuk kemudian Dalo yang jadi di sisi kanan tetap Kok di masih situ sama, terus kan. ya. Jadi memang miskin taktiknya Arne Slot ini memang gimana ya? Sebelumnya mungkin dia ngebaca dikit-dikit ke salah. Ini Hmm. jadinya Dikit-dikit ke Gakpo, dikit. dikit-dikit ke Gapo gitu. Jadi nggak ada kombinasi gitu loh Mm. ininya.
penyerangannya, jadinya membuat pertahanan United itu nyaman aja untuk menunggu bola pada saat Liverpool menyerang. Saking saking seringnya kita bahas soal struktur kan ya, sampai akhirnya yang detail-detail kayak gitu tuh jadi perhatian tambahan pada saat nonton kemarin tuh. Dan kalau misalnya Hmm, kamu lihat, kamu kamu masih ingat itu beberapa kali tuh, bahkan bukan beberapa kali, sering kali tuh pada saat transisi dari menyerang ke bertahan, pada saat pemain Liverpool eh, sudah set dengan 2-3-5 misalnya, United itu kita 5-4-1 atau lima tiga ya dua gitu. Buset, gue bilang benar, ini kayak mana mau tembus. benar, 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 benar. Kalau nggak lima Dan empat dan satu begitu, 5-3-2 Pak. Bajigur, bajigur. benar, dan selalu sejajar, nggak ada yang Iya, misalnya ada iya. yang ruang yang Mm-mm, kosong kan. Jadi mm-mm. kuncinya memang kalau menurutku sih ya kedisiplinan ini ya, posisi pemain kan. Jadi Iya. misal pun Dalo yang nggak ada kontribusinya, setidaknya kalau misalnya tidak anu ya, karena ada satu momen di babak kedua dia Oh iya, ada. pada saat itu kehilangan bola United, Dalo Iya, itu langsung buru-buru cepat balik iya, tuh. iya. Akhirnya Mason Mount, jadi sebelum Mason Mount diganti kayak dia itu malah Mason Mount yang harus track back terlalu Track back. jauh Mm, gitu. mm. Jadi sebenarnya sih kedisiplinan posisi sih yang paling penting kalau misalnya kalau kita ngeliat dari skema Amorim ini. Kamu tahu nggak kalau di pertandingan semalam itu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat aku, dari total 47 eh, passingnya Hmm. passingnya Senne Lammens, 46 diantaranya itu long balls. Nah, Kamu ingat gak satu satu passing yang bukan long ball itu? yang ke Satu-satunya tengah passing yang kah? bukan long ball. Yang ke tengah, yang ke Dalot kah atau ke Iya, siapa ya? gitu. Itu kan? Aku nggak tahu itu sebenarnya salah passing atau memang dia tahu ada di situ karena Nggak, lagi kosong bukan di situ. aku, kalau aku ngelihatnya bukan salah passing, itu memang memang diumpan. Dalot Maguire ya. Dalot nggak tahu ding siapa, pokoknya ya adalah satu orang yang berdiri tapi umpannya Iya, kayak kencang gitu kan. iya, iya, iya. Iya, jadi dari 40-an long balls, ya 40-an passing itu cuma satu yang Hmm, short pass, sisanya long ball semua. iya. eh eh Oke, kan yang jadi perdebatan kemudian di match semalam itu, eh, Hmm, apakah Michael Oliver seharusnya hmm, menghentikan hmm, waktu pada saat McAllister injured. hmm. Itu kan Head ada yang injury. bilang kalau iya, ada yang bilang kan kalau aturannya kalau pemain kena cedera kepala itu pertandingan harus dihentikan kan. Tapi Hmm, dari POV-nya Michael Oliver yang dia ngelihat dengan jelas itu bukan nggak dihentikannya karena itu adalah benturan yang didapatkan sama Van Dijk, yang bikin ke benturannya kan Van Dijk sama McAllister sendiri, pemain Liverpool sendiri. Jadi ya, advantage-nya lebih ke United. Tapi kalau secara objektif menurutmu itu perlu dihentikan nggak? objektif ya. Kalau misalnya kita ngelihat replay, Eh, ya harus dihentikan. Oke. Tapi kalau misalnya aku mencoba posisikan POV-nya Michael Oliver, Mhm. dia nggak yakin kalau itu head injury. Jadi karena Oke. McAllister tuh awalnya dia megang muka, bukan megang Oh, kepala. bukan bukan megang kepala, ya 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 ya. Jadi justru yang menarik menurutku tuh yang Mark Goldbridge kan dia bilang itu harus dihentikan gitu kan. Hmm. Bro, ini MU Liverpool Iya. bukan lawan Sunderland, bukan lawan yang mesti kita menaruh banyak respect gitu loh. Iya 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 Dan iya. di situasi di pertandingan sih menurutku yang bikin Michael Oliver juga tidak condong untuk menilai cepat itu head injury adalah karena itu posisi sudah di sepertiga pertahanan Liverpool dan Hmm. United itu ada kesempatan
untuk melakukan penyerangan gitu. Hmm. Jadi apalagi itu posisinya yang jatuh bukan cuman McAllister. Jadi yang bisa kelihatan secara jelas di visualnya Michael Oliver kan McAllister dan Mbeumo itu yang jatuh Ya, karena kena dorongannya Virgil van Dijk gitu. Van Dijk. Dan bola langsung dapat Punya oleh Amat. Bruno Bruno dan ya. dioper ke Amat gitu. Iya ya. Jadi itu memang faktor timing yang begitu cepat yang bikin Michael Oliver tidak punya cukup waktu untuk mencoba mengambil keputusan untuk meniup fluid gitu. Hmm. Apalagi ya, mungkin ini juga terbantu karena maksudnya terbantu menguntungkan United karena pemain Liverpool itu tidak ada satupun Yang protes. yang angkat tangan misalnya itu pertandingan harus diberhentikan karena pemainnya cedera Hmm. atau cedera kepala gitu. Bahkan Virgil van Dijk pun tidak ada yang misalnya dari gesturnya. Semua pemain Liverpool nggak ada. Bahkan semua kayak main aja gitu. Dan setelah gol yang Mbeumo kemudian disorot, memang kelihatan Virgil van Dijk. Misalnya pun dibilang mau pemain sendiri yang membuat kepala cedera, tetap harus dihentikan katanya kan. Iya ya, iya. Kalau misalnya analogi atau opini seperti itu, ya udah kalau misalnya lagi timnya diserang, kemudian ada temanmu di sampingmu, Tabrakan aja, itu kitin aja. tabrakan aja kepalanya biar diberhentikan kan. Kalau mau Iya, iya. sekaku itu Betul, betul. aturannya gitu loh. Betul, Ya betul, kan betul, kalau betul, misalnya betul. mau bikin situasi seperti itu. Jadi masalahnya karena Michael Oliver yang tidak punya cukup waktu untuk mengambil keputusan untuk meniup karena posisinya bola langsung diterima Bruno gitu dan langsung Hmm. dipasing gitu. Jadi tapi kalau misalnya aku menilai dari secara Objektifnya, subjektif subjektif dan ya. dari pertandingan ya, Mm-mm. ini pertandingan penting gitu. Iya, iya, Dari situasi kontroversial di pertandingan seperti ini harus dimanfaatkan gitu. iya, Mau iya. karena situasi yang berbalik pun bisa dialamin dan tidak Iya. akan ada bisa diulangin gitu loh. Jadi ya ini memang pas lagi United diuntungkan dan harus diambil. Nggak ada istilah bukan masalah fair play ya. Kalau Iya. kalau misalnya diingat ya kalau ini misalnya dihubungkan ke fair play yang United kalah lawan Arsenal Hmm. kalah atau imbang gitu. Yang David De Gea sudah jatuh Oh, eh yang dua itu sama, bahkan dua sama kayaknya ya itu. jatuh yang memang nggak bisa lagi gerak dia tapi pemain Arsenal masih coba rebut dan masih tendang gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu kan dibahas gitu. Maksudnya nggak akan bisa dibalikkan selama memang dari pengadil utama di lapangan itu masih memperbolehkan play on. Iya. Wong Wong sponsornya Liverpool juga play on kok, masa play off. Makanya itu. Karena itu kayaknya memang dari pemain Liverpool play on aja, ya kan? Eh, Oh, tapi aku ingat satu hal soal Senne Lammens tuh. Ada dua momen yang eh, bikin aku, udahlah ini memang wassalam lah buat Onana jualan es krim aja. Aku bilang di Turki gitu. Yang pertama, pas dia eh, antisipasi bola di babak babak kedua atau babak pertama itu ya, babak pertama kayaknya. Hmm, Yang dia dia terlalu cepat lompat, terus bolanya tuh agak hmm. ke belakangnya dia, terus Babak kedua. masih babak kedua itu ya, tapi Hmm, masih sempat ditangkap dan tidak lepas. Itu yang pertama. ya. Terus yang kedua pada saat antisipasi crossingnya Gakpo atau Kerkes itu ya, yang tiba-tiba dia maju dan dia memanfaatkan posturnya yang besar untuk kemelut di udara sama pemain Hmm, United sama pemain Liverpool dan berhasil nangkap bola tanpa lepas. Itu gila sih itu. Itu iya ya. itu Onana, lepas Hmm. Pak. Lepas Pak asli. Tapi yang paling anu sih menurutku ya peluangnya Alexander Isak yang Oh iya, buset. sebenarnya untuk sekelas Alexander Isak itu harusnya gol gitu. Dan Iya, tendangannya bukan yang pelan dan anu ya, yang iya. misalnya tendangan spekulatif, tapi ya Presisi. ketenangannya Lamens dan memanfaatkan footworknya Mm-mm. eh,
Itu Kayak yang lihat De paling Gea loh. kelihatan. Kayak lihat De Gea Iya, yo. Mm-mm. basic skill goalkeeper tuh yang kayak Iya. gitu, ya kan? Yang kayak gitu. Iya, Jadi iya. makanya sebenarnya kalau misalnya kayak yang kamu bilang tadi, ya begini ya rasanya punya kiper bagus gitu kan. Iya, setidaknya misalnya untuk kiper yang untuk menjaga gawang, shot stopping ataupun positioning itu aja dulu sebenarnya kan. Mm-mm. Mm-mm. Dengan adanya Lamens ini kan, eh, fans United untuk mendiskreditkan Luke Shaw jadi nggak ada kan? Iya kan? Jadi kayak kelihatan jago. Kayak jago iya. Bahkan ada Dan tuh yang pada saat transisi di babak kedua transisi Liverpool dari yang free kicknya short free kicknya Bruno terus dikasih hmm, ke Mbomo terus balik lagi ke Bruno terus di deflect di blok sama backnya kami ingat kan itu di ya blok ya, sama backnya Liverpool terus tiba-tiba counter attack dan satu-satunya pemain yang track back sampai akhirnya Gakpo atau siapa tuh yang bisa di salah kayaknya salah yang di sebelah kiri ya di yang sebelah ini kiri. yang di sebelah kiri loh yang tiba-tiba Luxo di situ Oh ngelosor ya aja ya, itu gila sih gue bilang ini Luxo habis habis dikasih apa. ya ya. Jadi makanya kan kayak lebih tenang aja belakangnya karena memang yang nggak neko-neko aja kipernya, ininya. Iya. Bahkan yang percobaannya Isak satu kali terus kemudian ada percobaan kedua meskipun itu Isak offset Hmm, dan masih bisa ditahan dengan bola sekeras itu pakai kaki lagi. Asli. ya ya, Itu kalau Onana kolong, Pak. iya iya benar benar. Itu kalau Onana kolong, Pak, atau kalau enggak dia matung aja dia di situ kayak diem ya terus tiba-tiba gol. Asli. Hmm, Itu Lamens tuh ya aku kayak melihat De Gea yang bukan De Gea pada saat pertama kali dia dibeli ya, tapi pada saat iya De Gea udah 2 musim 3 musim di United iya iya gitu benar benar benar. dan itu gila sih menurutku itu anu sih di luar dugaan banget sih meskipun masih 2 pertandingan yang kamu bilang masih lebih awal ya terlalu dini Hmm, untuk ngejudge ya tapi seenggaknya vibe-nya ada gitu. iya iya. Aku jadi kepikirannya dengan situasinya Lamens yang seperti Hmm, ini, atributnya kayak gini, basic goalkeeper kayak gini, hmm, kan komparasinya akhirnya meskipun orang mengkomparasikan dia dengan Peter Schmeichel, tapi aku lebih mengkomparasikan dia dengan De Gea gitu. hmm, Aku jadi mikir loh, hmm. De Gea kalau misalnya balik ke United kayaknya pun masih masih jago. Karena sebenarnya kan yang bikin Onana bodoh itu kesalahan individunya kan. Iya, memang karena dia bodoh. Iya. Iya, kesalahan di. Jadi misalnya di pertandingan Sunderland Liverpool dan Liverpool, kayaknya aku malah ini bukan karena United menang ya, Iya, iya, iya. tapi aku kayak sulit untuk mengingat momen di mana Lamens itu ada melakukan kesalahan individu. Entah itu out Hmm. of positioning atau Mm-mm. misalnya dia gugup dan akhirnya kena pressing sama penyerang lawan gitu. Tapi Tapi nggak dia ada memang. tetap tenang dia, ya kan? Iya, iya. Jadi eh, kalau kalau aku menilainya sih yang membedakan Lamens dengan De Gea. Onana ini Oh, Nana. ya Oh. ketenangan dan positioningnya yang jadi bikin dia untuk melakukan kesalahan itu jadi minim atau tidak Hmm. ada. Onana ini kan kadang kalau misalnya penyerang lawan baru udah di kotak penalti kan dia sudah kayak tunduk tuh kan. Udah siap-siap dia kayak mau terbang kan. Jadinya kan kalau kayak gitu kan visualnya dia kan jadi kayak lebih Terbatas. terbatas gitu. Iya, 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 iya. Lamens tuh masih mau coba mau scanning ke kira-kira membaca permainnya Yes. karena kemana nih dioper gitu Iya, kan. betul. Dan mungkin yang paling kelihatan jelas dia pada peluangnya Muhammad Salah. Dia mencoba untuk menutup ruang itu melebarkan badannya bukan yang Betul, langsung nunduk gitu. betul. Mm-mm, Iya kan? mm-mm, Dan akhirnya membuat Muhammad Salah yang awalnya dia punya peluang misalnya 80%, tapi mm-mm. karena waktunya untuk mengambil keputusan
Yes, terlalu cepat jadi kan. lebih singkat, Hmm, mm-mm, dia jadi hilang konsentrasinya gitu. Jadi betul. salah satu ininya Lamin sih masalah ketenangan dan positioningnya sih yang selalu on point menurutku. Iya, karena yang situasi khususnya yang situasinya pada saat dia maju dan kalau istilahnya he made himself big kan, itu yang Ya. sebenarnya diharap disesalkan sama pada saat Bayindir pas kita lawan Brentford. Hmm. Itu kan situasi pas gol pertama kalau nggak salah itu kan sebenarnya bisa banget tuh Bayindir maju terus dia bikin dia kayak Oh, yang itu kan kayak maju gerasak gerusu gitu tapi enggak dia diam ya udahlah. ya ya, Momentumnya di striker di penyerang di pemainnya Brentford jadi ya kayak gitulah benar-benar. tapi hehehe aku tadi lihat eh, komplainnya Ah, slot machine ini judi ya. slot ini loh. Yang dia bilang eh, main long ball. Ah, Aku jadi ingat sama sama ya. sama Mourinho yang komplain ke Hmm. Allardyce yang Ah, Allardyce kalau nggak salah di West Ham kalau nggak salah Allardyce itu. Dia yang main long ball gitu kan terus dikomplain sama ya. Mourinho. Mourinho lucu karena yang komplain Mourinho terus Mourinho tuh ngomong eh, ini main lawan timnya Lerdas ini kayak main tim yang dari abad ke-19. Padahal dia sendiri juga kadang kayak gitu, goblok. Tapi itu cuma excuse aja sih menurutku Sama iya, itu komentarnya cuma excuse. slot itu, karena kalau misalnya dibilang United long ball, malah kenapa aku malah menilainya itu malah menguntungkan Liverpool karena long ballnya itu ke area-areanya Konate sama Van Dijk kok. Itu Jadi memang target. Tapi harusnya kan memang hmm, harusnya kan secara physicality kan ya. menguntungkan Liverpool tuh. Mm, Dan mm, mm. setiap kita lihat kalau misalnya bola ke Cunha atau Mbeumo atau Mason Mount, tiga pemain ini nggak pernah melakukan duel. Iya, iya, Bukan yang misalnya bukan kalah duel ya, tapi bukan. karena memang nggak mau duel. Mm, mm, mm. Jadi misalnya dibilang long ball itu justru menyulitkan Liverpool, ini sih kalau menurutku masalah yaitu tadi struktur. Kalau misalnya memang pada saat long ball pasti akan ada second ball gitu. Nah, Yes. pemain Liverpool ini di mana gitu kan Mm, untuk mm, mm, merebutkan second ballnya, dan mm. untungnya Bruno Fernandes sama Casemiro tuh mereka selalu sejajar, nggak Betul. yang terlalu Yes. Bruno Fernandes terlalu ke depan gitu atau terlalu Iya. melebar gitu. Mm, mm, Itu sih yang bikin long ballnya United itu tuh efektif mm, mm. gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari segi postur harusnya sih bola-bola long ball jadi makanannya Van Dijk sama Konate sih menurutku. Iya. Ya justru menurutku ya ya dikasih makan. Jadi Amorim ini sengaja ngasih makan Arne Slot, ngasih Ah, makan Liverpool. Jadi kayak dikasih hmm. makan, kasih makan kenyang kan? Bodoh. Nah gitu. Ya memang Tapi karena kamu baca gak sih yang preskonnya kenapa dia nggak masang Sesko? si Amorim Iya. enggak. Jadi dia itu sengaja kasih makan, nggak kasih makan, nggak mainkan Sesko karena itu tadi yang Hmm. kamu bilang. Jadi karena dia eh, tahu Van Dijk sama Konate itu jago sekali duel-duel udara Dua dan udara. Eh, selalu advantage. Dan kalau hmm. misalnya Amorim memaksakan Sesko masuk, artinya eh, ada potensi eh, kita kalah bukan kalah duel, menang duel tapi kalah dalam second ball. hmm. Nah, kenapa Kunya dipasang jadi striker ya karena itu. Jadi dikasih makan eh. aja terus, kasih makan, kenyang bego. Makanya antisipasinya akhirnya yang kamu bilang tadi di second ball-nya. Nah, second ball-nya akhirnya kita pada saat ada bola udara, pemainnya Hmm. Liverpool menang. Nah, second ball-nya kita yang rebut dan akhirnya menutup kan dari sebelah kiri Mason Mount Hmm. punya sama Casemiro atau kadang Bruno terus di sebelah kanan Ahmad Mbomo sama Casemiro atau Bruno gitu kan. Jadi ya Hmm. segitiganya tuh pemain Liverpool bingung mau ngapain. Hmm. Kayak gitu sih.
awalnya pas setelah pertandingan semalam itu aku nggak ada melihat cacat MU. Oke. Jadi ya yang namanya menang biasanya tak kabur ya kan. Ketutupan tuh semua yang ngejelek-jelek gitu kan. Langsung euforia euforia menang gitu kan. Nah, tapi iya kayak karena pas semalam tuh entah aku kayak tenang banget nonton. Kayak nggak khawatir yang Hmm. dibilang Liverpool selalu cetak gol di menit-menit akhir gitu. Iya ya. Enggak, justru aku ngeliat ini yang sering salah passing lah, yang dikit-dikit ke Gakpo lah gitu kan. Kayak Mhm. ketebak banget gitu. Jadi, Ketebak ya. tapi setelah aku nonton pertandingan ulangnya kan, Oke. di satu sisi memang kelihatan dan di komentator tuh sempat bilang pada saat United pegang bola itu selalu berbahaya kali ini pertahanan Liverpool gitu. Hmm. Tapi aku menilai sih pemain United atau mungkin butuh satu pemain yang lebih kreatif atau yang bisa mencari ruang lari gitu loh. Hmm. Yang untuk memberikan opsi karena praktis Matheus Cunha aja yang memang dia bagus holding the ball dan untuk apa ya flare-flare-nya harus diakuin lah ini yang Gota. Iya, 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 iya. Walaupun aku menilainya kayak masih kurang gitu loh. Kayak masih Oke. nanggung, masih kentang gitu loh. Hmm. Untuk mencoba mendelay permainan Mhm. bisa, tapi Boleh lah ya. nggak ada pemain yang mencoba lari entah itu underlap atau overlap gitu loh. Jadinya Mhm. hanya sekedar untuk holding the ball aja. Nah, nggak ada Hmm. di sisi kanan atau kiri atau misalnya di tengah. Tapi itu juga yang menjadi menurutku yang menjaga strukturnya United. Betul, betul. Ya kan? Hmm. Seandainya misalnya Bruno yang biasanya dia punya insting untuk maju, Hmm. kapan serangannya gagal, langsung Kosong. meninggalkan seorang Iya, ruang kosong tuh. iya. Jadi memang plus minus sih, tapi menurutku di 90 menit butuh satu dua momen untuk spekulasi seperti itu. Ada satu pemain untuk berani untuk coba menusuk entah underlap atau overlap untuk menciptakan peluang sih. Karena kalau misalnya kayak gitu terus, ya nggak menjamin akan menang gitu kan kalau misalnya tidak ada momen-momen spekulatif kalau menurutku. Hmm. Nah, justru justru di saat nggak menjamin kalau nggak ada kayak gitu nggak menjamin akan menang. Nah, disitulah muncul seorang kapten, leader, legend, Sir Harry Maguire. Maguire nih sih kayak pas dia masuk line up tuh Oh, kayaknya kayak semua orang enggak, ini aku sepaham kayak gitu loh. senang loh. Oh, kamu senang. Aku juga iya. Iya loh. Aku juga iya. Iya. Kamu 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 pasti pernah merasakan gimana pas Johnny Evans comeback gitu kan. Yes, 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 ya, 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 ya. Pemain-pemain yang kayak kita bisa menilai loyalitasnya Betul. walaupun performa atau impactnya itu Mm. nggak yang terlalu ada nilai-nilai plusnya gitu. Tapi pada saat Maguire main tuh kayak kayak senang ada rasa senangnya itu gitu loh. Dan Ya, Mister Manchester United ya. jadi ya apalagi dengan golnya ya, kemudian dengan nih slide khasnya Heeh. malah kayak mirip sama statunya Thierry Henry gitu kan. Oh iya. Ya keren sih menurutku. Aku ada baca kan soal Maguire tuh. Jadi dia itu memang tipe karakter yang kamu bilang persis. Ya mirip Johnny Evans lah yang put his body for the club gitu kan. Hmm. Terus semua semua yang ada di sekitarnya juga suka sama dia. Jadi bukan bukan individu yang sengak, bukan individu yang petantang petenteng. Memang 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 dia Hmm. anak baik-baik lah gitu kan. Terus aku sempat lihat videonya Wayne Rooney yang ngebahas soal Ah. Maguire yang tadi itu, Hmm. yang golnya itu. Wayne Rooney bilang gini, saya kalau di posisinya Maguire
pada saat dia dibully, pada saat dia dijadikan meme di Ah, parlemennya Ghana yang ya. sampai Oh, tahu kan meme itu kan. Rooney bilang kalau saya di posisi Maguire saya nggak yakin bisa bisa ngadapin tekanan kayak gitu tuh dan ya. masih bisa bertahan gitu loh. Wayne Rooney lo ngomong kayak gitu. Wayne Rooney lo yang botak dulu yang sedikit-sedikit temperamen gitu. Ya, kalau misalnya eh kebalikannya Maguire nih kan mentalitasnya Maguire nih kan kayaknya nggak perlu diragukan lagi lah. Iya. Tapi kalau kita coba bergeser ke Dalo, aku nggak tahu Dalo ini sebenarnya dia ini lack of skill atau lack of mentality. Dia tuh selalu pada saat dapat bola, antara bingung dia mau mengumpan itu selalu entah terlalu Iya, pelan iya. Iya. atau kekencengan gitu. Iya, iya, tahu Kayak tahu tahu. dia kayak kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ya itu dia pertanyaan kita pas di preview. Kenapa selalu dia yang diturunkan gitu? Iya, Jadi iya, aku iya. jadi kayak apalagi di momen yang di babak pertama yang pada saat mau di switch sama sama Diallo dari sisi kanan, Mhm. kemudian kosong di sisi kiri ada Dalo, itu kayaknya ada sekitar 5 meter jaraknya yang menjaga Dalo itu dia terima bola aja nggak bisa gitu loh. Nah, Hmm. aku jadi mikir ini si kawan ini memang lagi lack of mentality kah? Atau memang lack of skill gitu? Memang nggak bisa lagi. Ya kayak gitulah gitu kan. Hanya sekedar dia orang Portugal aja jadi makanya main gitu loh. Orang Portugal aja. Iya kan? Jadi karena kalau misalnya kita kita bandingkan dengan Dorgu ya, walaupun ada Ya, beberapa orang yang nggak suka dengan Dorgu, tapi aku ngeliat kayak lebih berguna Dorgu dibanding Dalo. Sama kayak oke. misalnya perbandingannya Frimpong dengan TAA. Walaupun misalnya dibilang TAA jelek bertahannya, tapi ada satu poin yang dia memang betul-betul kuasain dan jago gitu loh. Ya, ya. Dan itu berimpact ke tim. Nah, Dalo ini nggak ada nggak ada sama sekali, ya kan? Jadi kalau kan dulu komparasinya kan Dalo dengan Wan Bisaka ini kan Iya. Wan Bisaka jago Astaga. bertahan, Defend, iya, jago. Dalo jago nah, nyerang. harus nyerang. Ini nggak ada jago-jagonya. Nah, jadi kalau kalau Maguire kan memang kalau mentalitinya sih ya kalau Gila misalnya sih itu. ada honor of apa gitu dari di Inggris sana dia udah dapat lah itu Sir Harry Gila sih itu. Maguire tuh karena Gila sih itu. Iya, mentalitinya sih kalau menurutku. iya. Gila sih itu. Kalau soal Dalo tuh aku lebih melihatnya bukan lack of mentality tapi kombinasi antara lack of confidence sama lack Mhm. of skill. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan besar juga sih di masanya Amorim ini. Kira-kira kapan waktunya tiba ada eh, pemain lain yang bisa menggantikan Dalo ini ataukah memang Kandalo terus yang mengisi di situ kan? Karena kayak yang kita bahas kemarin, United itu kompetisi musim ini cuma Liga Inggris gitu. Mm. Jadi ya harusnya sih kalau menurutku Dorgu yang di sisi kiri bukan Dalo sih gitu. Kalau kalau pertanyaannya sampai kapan, kayaknya itu kembali ke jawabannya kembali ke eh, responnya Amorim pasca menang semalam yang Hmm. dia langsung apa namanya langsung ngasih statement kalau oh, kalian media ya terus aja bikin Oh, narasi-narasi yang kayak gitu kan. Tapi eh, target sejak awal itu bukan tiga atau empat besar tapi Eropa dan itu nggak akan oh, berubah. Artinya eh, hmm, ya orang keras kepala kayak gitu kan. ya, Sudah keras ya, kepala di sistem, keras kepala di gol. Udahlah ya, ya. jadi kayaknya nggak akan dia karena aku sempat baca dia nggak akan mengubah sistemnya itu sampai
semua pemainnya itu terbiasa dengan sistemnya dia. Nanti pada saat Nah, sistemnya itu semua pemain sudah terbiasa, baru dia hmm, akan mengadopsi sistem lain. Katanya kayak gitu. hmm, Jadi ya kayaknya Dalo akan terus dipaksa sampai dia muntah-muntah. Nanti kalau ah. dia sudah muntah, baru diubah tuh sistem. Karena sebenarnya kalau opsi masih ada ini juga sih, masih ada Pak Ustaz juga sih. Jadi sebenarnya Pak Benar, Ustaz benar, tuh, benar. jadi sebenarnya untuk sisi wingback itu bisa dibilang nggak jelek-jelek amat. Yang Hmm. krusial memang sebenarnya cuma di central mid-nya aja. Cuma ngomongin central mid ya, semalam Ugarte oke-oke aja kok. Jadi yang bikin lini tengah United ini anu kan, memang kapan ada satu pemain yang lari tuh Iya, iya, out of position langsung betul. Terekspos. nggak untuk mengcover itu Mm-mm. nggak bisa gitu loh. Nah, pas Ugarte masuk menggantikan Bruno kalau nggak Bruno, salah ya, iya, 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 atau ganti Bruno. Casemiro gitu. Jadi duet terakhir itu kan Ugarte sama Maino kan di Mainu, iya. Oh, tengah gitu. Casemiro Dan diganti sama Ugarte eh karena kartu kuning kan? iya ya. Nah, itu kan kayak kayak aman-aman aja kan, karena memang satu sisi memang threat dari Liverpool tuh sih, aku nggak merasakan kepanikan pada saat kayak musim-musim sebelumnya. Nah, iya, iya, Muhammad iya. Salah di kanan tuh nggak ada dia melakukan Menurutku, pergerakan menurutku salah habis running sih off sekarang. the Udah ball-nya, habis nggak itu. ada gitu kan. Menurutku udah habis sih dia itu. Antara memang udah habis atau dia nggak pede karena nggak ada support dari Conor Bradley. Bisa jadi. Conor Bisa jadi. Conor Bradley ini dia kayak diinstruksikan dia lebih defense, jadinya sisi kanannya Liverpool tuh nggak agak terlalu mengancam United Iya. gitu. Jadi lebih tenang aja situ, Luke Shaw sama Diogo Dalot. Jadi Salah pun dia mau coba cut inside. Pas bertahan kan United itu langsung 5 tuh sejajar dari Iya, belakang kan. iya, iya. Yang biasa dieksploitasi kan di half space tuh. Betul. Biasa antara center back dengan left back gitu. Dan Mm-mm. itu Salah udah nggak ada ruang Iya. gitu kan. Dan masalahnya penyerangan Liverpool ya kayak gitu-gitu terus polanya. Mm-mm. Mm-mm. Makanya awalnya kan kayak aku bilang, aku setuju loh kayak yang kamu bilang, justru Gakpo yang berbahaya banget kan di pertandingan Iya, kemarin itu. iya. Tapi Gakpo fans yang paling berbahaya. Liverpool mayoritas semuanya mencaci maki Gakpo. Serius? Iya, mencaci maki. Bahkan Karena sampai bahkan sampai yang siapa? Ekitike, kita katakan eh yang placing itu. eh Wirtz Mm, dimasukkan Chiesa mm, gitu kan. mm, mm. Itu masih sampai orang bertanya-tanya, kenapa Kok bukan Gakpo nggak Gakpo yang diganti? diganti? What the fuck? Dan ternyata karena memang mulai dari yang 4 kekalahan beruntun Liverpool itu Gakpo tuh selalu bermain dan nggak pernah diganti. Oh. Jadi ya, Oh. dianggaplah misalnya eh Arne Slot ini kepala batunya, ini dianggap pemain kesayangan. Dan di Hmm. pertandingan semalam itu sebenarnya Gakpo yang kayaknya selalu mengancam pertahanan Liverpool, Iya. tapi di pertandingan yang 3 kekalahan sebelumnya Gakpo itu Mm. jelek mainnya Oh gitu. gitu. Jadi memang kalau misalnya dibilang fans Liverpool tuh justru mencaci maki Gakpo semalam tuh. Hmm. Wah, untungnya kita bukan fans Liverpool ya. Hah? Jadi kita nggak perlu mencaci maki Gakpo gitu. Jadi gimana penilaianmu Ah, sama Florian Wirtz dengan Ekitike ini? Walaupun mereka loh, masuk di statement babak kedua ya. posisi saya sejak awal jelas. Eh, Florian Wirtz itu jadi Florian Squirts dan sudah bukan 0010 lagi. Benten Pak itu loh, kartun yang warna hijau-hijau itu loh. Tahu kan yang film eh. kartun Nickelodeon itu? Benten Pak 0010 nomor hotline IndiHome. Tapi Tapi yang eh, Ekitike baru main, baru masuk, terus flashing itu ya. langsung cut inside si Iya, Dalot kan. iya. Banyak kali sih itu. Itu sih load reverse shot sih itu. Iya Milih loh. kali. Iya iya low drift dan cara nendangnya juga ya pemain jangkung sih ya. Kalau pemain jangkung nendang kayak gitu jadi wagu gitu loh. Hmm. Jadi aku
aku memang sih perlu diakui kalau misalnya pas dia hold bola di sebelah kanannya kita, habis itu dia lolos, habis itu cut inside, terus flashing dan melebar, tuh oke lah, boleh lah. Tapi Hmm. ya nggak anu juga sih. Aku nggak, belum. Aku justru melihat ya itu tadi Ekitike ini akan berakhir sama seperti Victor Gyökeres dan Nah, nggak dan hal yang sama juga berlaku buat Alexander Isak. Isak tuh gila ini kita kan di tahun-tahun pada saat dia pindah ke Newcastle tuh terus aku bilang hmm, gila sih ini pemain 60 juta dari hmm. Sociedad kan. Terus ya pindah ke Liverpool. Udahlah selesai karirnya. Lihat aja semalam dia tuh kayak kayak tatapan nanar, kayak ini saya di mana, ini saya mau ngapain gitu. Dia sih kayak bingung karena ruangnya dia terbatas. Dia Ya, diplot betul jadi jadi nomor striker nomor 9. 9 kan. Yes, iya, 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 iya. Sementara dia pada saat dari Sociedad ke Newcastle sering kita lihat Melebar. dia dari kiri baru masuk ke tengah gitu kan. Mm-mm, Padahal mm-mm. sebenarnya kalau dilihat dari skema ya Newcastle pun hampir-hampir miripnya 4-3-3 dengan Liverpool karena dia 4-3-3. selalu Mm-mm. punya winger dia ya kan Betul, betul, di Newcastle. Tapi betul. Isak tuh punya kebebasan untuk melebar. Tapi itu Mm-mm, nggak didapat di Liverpool sejauh mm-mm. ini ya gitu. Dan yang lucunya tuh karena eh, Maguire dan Mbomo itu lebih duluan nyetak gol di Anfield dibanding Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nah, kan ketakutannya orang kan biasanya United Hmm, itu tuh menjadi sumber kebuntuannya pemain-pemain gitu pemain, dan dia takutkan itu mm, Words yang akan mencetak gol misalnya. Nggak tahu kenapa pertandingan semalam tuh kayak aku nggak merasa iya ada sama. ketakutan itu karena memang kayak seampas itu Liverpool. Kayak ya kita kita sudah hampir 20 tahun lah nonton rivalitas United Liverpool dan pada saat United datang ke Anfield itu tuh bukan bukan partai tandang yang ramah lah dari Mm-mm. eh, tekanan-tekanan supporter gitu kan. Betul, betul, Dan betul. kalau misalnya kita lihat itu bahkan pada saat Mbuemo, Dalo yang sempat kena papan iklan itu Iya, iya. justru malah Ditepuk-tepukin loh sama fans iya Liverpool. nggak ada Ditepuk-tepukin loh, nggak ada nggak kayak intimidasi. biasanya kan. Woi, fuck off, you cunts. Kayak gitu kan. Iya. Jadi makanya itu salah satu yang bikin kayak ini kok lain ya? Aku Kok ingat kayak aku ingat momen itu, iya, iya. iya jadi makanya pada saat di ada coba beberapa fans United yang bilang harusnya itu pertandingan dihentikan yang pada saat McAllister jatuh tuh Iya, nggak iya. ada yang kayak gitu-gitu Anu kalau di itu pertandingan bukan lawan fans Liverpool United, ini. itu fans sosokannya itu. Dan aku berpikirnya mungkin karena udah menang makanya mau coba Anu, kasih opini kasih untuk puk halus iya ya. kan? Tapi nggak ada yang lebih menyebalkan. Kalau kalau itu masih bisa dimaklumi lah ya. Fans United yang Hmm. ngomong harusnya itu fair play dihentikan. Tapi nggak ada yang lebih menyebalkan dibanding melihat pada saat kita scroll timeline ngelihat ada alpha Twitter fans United, bionya fans United, tapi ngomong pertandingan kemenangan di Anfield semalam itu nggak ada artinya. Bangsat gue bilang Eh, anjing. Kok berani loh? Kok ada orang, kok ada eh, fans ber- berani mengeluarkan statement kemenangan di Anfield itu eh. kemenangan yang nggak ada apa-apanya gitu. Itu basisnya itu apa gitu? Mau basisnya peringkat 9 kah? Mau basisnya Eh, negatif one goal difference kah? Atau apa gitu? Karena hmm, kalau misalnya ngomong kayak gitu artinya antara dia itu haters hmm. atau habis jatuh si kawan ini. Asli aku jengkel jengkel banget kalau lihat scroll timeline ada tweet kayak gitu gitu. Apa sih? Mungkin mungkin yang baru ngikutin MU 5 tahun terakhir kali karena di masa-masa kelam kan ya persaingannya itu di sekitaran Brighton sama Brentford aja kan. Jadi historical historical
rivalitas itu Iya. nggak ada sama sekali di pembendaharaan ingatannya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kamu lihat, jadi di pod kita sebelumnya kan kita sempat bahas eh, di pertandingan di Northwest JSB ini, kalau dari beberapa pemain itu ada butuh pembuktian gitu ya. Mm, Ada Brian Buemo, Matheus Cunha sama Lamens gitu. Lamens ya ya. Dan kebetulan Brian Buemo cetak 1 gol. Kira-kira ya setelah 8 pekan Liga Inggris, gimana kamu lihat Brian Mbeumo ini Oh, dibandingkan dengan pada saat dia di Brentford gitu? kalau menurutku Mbomo ini kan kamu bilang kemarin di episode terakhir itu yang preview kamu bilang kan Mbomo sama Ahmad tuh sering kayak nunggu gitu kan, Iya. koneksinya belum dapat gitu kan. Eh, aku justru melihatnya Mbomo itu serve different purpose gitu di Hmm. skemanya Amorim. Dia lebih ditugaskan buat eh, penyelesai penyelesai akhir kalau Hmm. misalnya dia berdua dengan Kunya gitu. Jadi Hmm. mungkin mungkin situasi-situasi Mbomo Wissa ini yang coba Hmm. diemulasi sama Amorim kalau misalnya Kunya yang jadi striker. Tapi kalau misalnya yang jadi striker di depan itu Sesko, artinya Hmm. kan Mbomo tuh harus bermain lebih melebar dan Hmm. buat link up dengan Sesko, terus Amat yang cut inside kayak gitu modelnya. Cuman kalau misalnya disuruh pembuktian atau masih perlu pembuktian atau enggak, menurutku bukan cuma Mbomo, punya pun meskipun dia 008 Saras, Hmm. Saras meskipun dia 008, tapi dia juga punya kontribusi yang nggak harus gol dan assist yang diukur kalau kita bicara soal Kunya gitu. Hmm. Yang perlu di garis bawah, yang perlu diperhatikan dari Kunya itu adalah ini pemain menurutku cerdas ya, kayak Ya. pintar gitu loh untuk ukuran pemain Brazil. Pintar ini orang gitu, bukan Ah. cuma yang dapat bola showboating gitu, tapi Ah. tahu kapan dia harus eh, drive, kapan dia Hmm. harus hold, kapan dia Hmm. harus mengintimidasi, dan itu semua kelihatan di pertandingan semalam lawan Liverpool gitu. Ada Hmm. yang pertandingan yang di menit-menit terakhir yang dia dia di luar kotak penalti dapat bola terus drive tiba-tiba terus dilanggar Hmm. sama pemain Liverpool. Habis itu dia komplain, terus habis itu dia Ah. kram. Asli teatrikal banget itu bangsat. Ah. Sengaja dia tuh ngelur waktu baru dia tuh kepikiran pasti itu kelihatan banget dia. Dia kayak tenang gitu kan terus itu kram gitu kan. Itu Ah. dia ingat tuh itu sudah injury time. Ini Iya, waktunya iya. mau ngelur waktu. Iya, iya, Asli iya, pinter ini orang. tiba-tiba di crown. Iya tiba-tiba ini gimana? Tiba-tiba kok keramnya belakangan? Tapi gini, Hmm, misal eh Sesko ada tempatnya satu di depan kan. ya. Kamu lebih memilih kombinasi tiga di depan ini, Sesko, Mbeumo, Cunha, atau Sesko, Mbeumo, Mount? Ah itu. Ini secara secara keseluruhan ya, Iya ya. dalam keterlibatan di gameplay gitu. Kamu lebih mana? Karena kalau aku pribadi, memang yang kamu bilang tadi masalah kontribusinya Konya ini, kita nggak bisa menilai hanya sekedar gol dan assist, Iya ya. tapi bagaimana dia coba mendikte permainan itu menjadi salah Yes. satu yang dibutuhkan United pada saat Bruno jadi center mid gitu. Karena Mm-mm. itu jadi Mm-mm. perannya Bruno yang musim lalu gitu kan. Karena Mm-mm. kalau misalnya aku ngelihat untuk keseluruhan, kenapa aku malah ngelihat kayak Mount yang lebih Layak, cocok kalau cocok. misalnya untuk di kiri gitu, kalau Sesko yang dimainkan gitu. Tapi aku nggak tahu kalau Hmm. kamu gimana. Kalau aku melihatnya gimana ya? Eh, kalau Mount yang di kiri itu artinya ya memang aliran bola itu pasti ujung-ujungnya akan eh, kayak lebih direct, lebih lebih Hmm. ke
antara lebih fokus di sebelah ke kanan atau langsung Hmm. dari belakang dari tengah langsung ke Sesko buat dapat first ball dan second ballnya. Cuman Ah. eh, Mount menurutku itu justru dia kayak eh, gimana ya? Kalau dia ada tandemnya di belakang gitu, Hmm. justru kayak kurang kurang efektif iya, Hmm. tapi mengeluarkan kemampuan terbaiknya Mason Mount itu justru nggak kelihatan gitu. Tapi Hmm. tim, Hmm. efektif buat tim, tapi nggak nggak maksimal untuk kualitasnya dia gitu. Hmm. Hmm. Kecuali Karena mungkin, kecuali hmm. mungkin Mount dipasang sebagai pada saat memang sistem sistem awalnya cuma dia di belakang, tapi pada saat implementasinya dia melebar jadi Hmm. winger gitu atau inside forward lah istilahnya. Mungkin itu Ya. akan sedikit bagus gitu. Tapi kan lagi-lagi siapa yang mau mengcover di tiga di belakangnya kalau misalnya dua pemain ini jadi winger. Jadi Hmm. menurutku aku lebih prefernya sih lebih lebih ke Kunya buat buat Hmm. buat itu buat yang mendikte permainan tadi itu. Ya. Karena Ka- ah Karena kalau misalnya Sesko yang dimainkan itu kayaknya eh, jadinya ada minus satu pemain untuk melakukan pressing di ya, tengah kalau ya. menurutku. Jadi sementara Kunya dia bagusnya dia itu positioning kalau misalnya pada saat mau coba eh, transisi Counter. penyerangan, Iya, ya kan? iya. Nah, sementara untuk defensive contributionnya itu aku ngeliat Mason Mount Mount. yang lebih Betul. lebih bagus gitu. Betul, Nah, betul, betul. PR-nya itu adalah justru yang aku lihat tadi kaitannya ke Mbuemo. Mbuemo dia kadang dia terlalu melebar dia, Iya, ya, ya ya, kan? Dia nggak ya. mau coba drive ke tengah gitu, masuk Mm-mm. gitu untuk mencoba ngebantu Sesko misalnya atau ngasih opsi passing gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. kalau misalnya Mbuemo yang selalu terlalu melebar jadi ya kalau misalnya di FC di ya, wide playmaker kan di winger kan ya, harusnya inside forward lah sekali-sekali bos kan janganlah wide playmaker kan. Nah, jadi memang ya kalau Kunya yang main aku ngeliat kalau United diserang itu untuk sisi pertahanan itu jadi kurang gitu. Mm, Karena harus diakuin sih Mason Mount ini yang bener dibilang-bilang sih. Pressing monster awalnya ya. aku awalnya nggak terlalu ngeret ininya dia apa yang dibilang pressing monster. Aku Mhm, terlalu apatis lah dengan yang kayak gitu kan. Tapi mhm. kontribusinya di kiri itu memang Iya memang. ada sosok yang memang harus dijaga gitu. Dia Yes. Lord yang harus memang iya kan. Masalahnya Ada sosok jadi yang harus dijaga. jadi jadi gini, di timelineku itu 15 menit sebelum main Aduh, kan aduh, setelah starting line up muncul kan aduh. itu kan center back tengah tuh Hmm? kan Maguire, left Yes. center back kan Luke Shaw. Luke Shaw, Heeh. kemudian wing back kiri kan Dalo, Dalo, iya. kemudian di screenshot lah itu formasi, kemudian dibikin tanda itu yang tiga pemain itu masalah akan dimulai dari tiga pemain ini gitu dibikin digarisin tuh yang tiga itu kan kan saja jadi ya menurutku Mason Mount itu dia bisa mengcover sisi lemah di kiri itu Di gitu. kiri itu. Hmm. Sementara memang Kunya kan memang area operasinya ya lebih dominan di tengah Di kan. tengah. Mm-mm, Dan mm-mm. dia biasanya hanya menerima pada saat lagi transisi menyerang. Jadi Betul. ya kalau misalnya Kunya memang diturunkan, tetap bagus kok Kunya pada saat menyerang gitu. Tapi Mm. kalau untuk bertahan sih kurang. Tapi kalau misalnya Mount yang dimainkan, memang untuk holding the ball, untuk dikte itu jadi nggak ada. Yes. Karena Betul. memang kayak tadi Bukan yang kamu bilang, tugasnya Mount, dia. Mm-mm, iya. mm-mm, mm-mm. Nah, tapi harusnya kan pemain yang lain yang jadi misalnya harus dituntut untuk mencari ruang lah. Jadi kalau menurutku makanya Mbeumo bisa lebih lagi untuk kontribusi ya di United kalau misalnya kita bandingkan dengan pada saat dia di Brentford gitu.
statementmu soal Mbomo yang lebih wide playmaker terus Kunya itu sebenarnya ada satu momen di pertandingan semalam itu yang Hmm. memperlihatkan kalau Mbomo itu memang harusnya lebih masuk buat dapat opsi passing, tapi karena dia posisinya dengan Kunya jauh, akhirnya Ah, Kunya memutuskan drive sendiri dan nge-shoot. Kamu ingat gak momennya itu? Babak ya, pertama. ya, ya, babak Babak pertama, pertama. babak kedua ya? Yang dia placing kaki kiri kan? Yes, yes. Iya, ya, Itu jarak Mbomo dengan Kunya itu agak jauh dia, meskipun ya. Mbomo sudah di dalam kotak 16, tapi membuat Hmm. opsi passing ke Kunya atau one two itu nggak dapat. Jadi akhirnya Hmm. Kunya mungkin Pak dalam sepersekian detik langsung switch terus, udahlah drive aja lah. Di drive terus Ah, di duel sama siapa dia ya? Konate atau siapa gitu yang akhirnya di Konate blok kayak gitu. itu, Konate Konate. ya? Konate ya? Hmm. Iya, jadi ya itu betul sih, itu betul sih. Terlalu terlalu jauh, terlalu melebar ininya Mbomo. Dan Mbak. ya kalau misalnya kita ngomong soal cut inside inside forward itu sebenarnya Ahmad itulah sebenarnya yang lebih cocok tuh. Iya, iya, benar. Ahmad tuh lebih cocok sebenarnya. Itu Ahmad tuh kalau misalnya kita perhatikan dia sering banget tuh nyari kawan buat umpan satu dua kayak gitu. Buat nyari Hmm. opsi passing itu Ahmad tuh lebih 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 bagus sebenarnya. Cuman take on, kalau misalnya take on pemain tuh ya menurutku mirip-mirip juga sih Ahmad sama sama Mbomo. Eh, apalagi yang mau aku ada oh, kamu tahu nggak sih ada meme, tahu kan Menteri Keuangan kita sekarang yang modelan cowboy itu, Ah, tahu kan Pak enggak Purbaya ya. itu yang banyak orang Ah, nggak suka karena ya apa hmm. ya modelan kayak gitu nggak cocok di negeri yang pemaaf gitu kan. Hmm. Terus eh, kan ada yang apa namanya yang paling gak diingat dari Purbaya itu kan eh, Hmm. statement yang aneh-anehnya kan, statement yang kayak nggak mikir gitu tiba-tiba Ah, orang diska gitu. Ada tadi hmm. aku lihat ada eh, meme-nya Purbaya gitu kan. Terus Hmm. 150 juta Florian Wirtz nggak ngapa-ngapain, Firaun lu katanya. Oh, oh, iya, iya, aku lihat ada lewat tuh di timeline tuh. Iya, iya. Ya. Tapi memang ya slot ini sih awalnya Klopp, kemudian slot, setelah itu jadi flop kan. Jadi memang Iya iya iya. musim ini sih eh kita sudah pernah bahas awal-awal podcast kita Iya 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 iya. terkait Carlo Ancelotti gitu. Oh iya. Ancelotti itu katanya cuma Nothing but bisa vibe. ngelatih Oh iya. tim anu tim besar gitu kan. Tapi nggak semua pelatih bisa Betul. melatih pemain dengan harga mahal dan pemain bilang pemain potensial lah gitu kan. Kalau misalnya dilihat memang ketika Wirtz, Hmm. Kerkez, Isak Hmm. kurang apa gitu. Bahkan eh kamu nggak tahu kamu perhatikan nggak pada saat ketika masuk Wirtz masuk itu Liverpool tuh pakai formasi 4-2-4 gitu kan. Hmm. Eh, Hmm. Gakpo di kiri kan, kemudian di tengah ada Ah Ekitike sama iya. Isak gitu kan, Iya. kemudian di kanan ada Salah. Jadi eh memang ini slot ini memang bukan cuma sekedar nama kan, judi kan. Iya, Orang makanya kalau pelatih kalah judi kayak judi, gitu. kalau kalah judi itu kan pengen cepet-cepet pengen menang kan. Ah, nafsu kan. Jadi di proses golnya Maguire kalau kamu perhatikan ya, itu kenapa bisa sampai 3 orang di back Hmm, post? kosong iya, Itu iya. karena Gakpo sama pemain Liverpool itu udah pengen langsung Lari. cepet-cepet pengen Iya, counter attack betul betul gitu. betul. Jadi Mm-mm. apalagi karena pressure anu mungkin ya pressure sudah kalah 3 kali beruntun. Iya, Apalagi iya, iya. sudah jeda international break. Inilah Hmm. momentum untuk meraih kemenangan lagi gitu. Jadi ya jadi aku mikir ini Liverpool pengen banget pengen menang gitu dan Hmm. pengen menangnya itu sampai jadi meninggalkan ruang.
sampai Iya. out of position gitu. Jadi Mm-mm. ini slot memang ya kalau udah kalah judi memang kayak gitu sih. Ya, pengen cepat-cepat menang gitu. Iya, pengen cepat-cepat menang, semuanya dijual gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah, pelatih judi ya kayak gitu. Slot machine, slot machine. Tapi sebelum kita Hmm. jadi eh, gimana kamu ngeliat kira-kira prospek atau masa depan The Ligt di United ini? Apakah dia ini bakalan panjang karirnya di United atau mungkin dia menjadi salah satu leader masa depan United atau belum bisa sama sekali dia kalau The Ligt ini? Eh, Karena kayaknya The Kalau Ligt ini jarang jadi pembicaraan kalau menurutku ya. jarang, 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 jarang. Kan gitu. Hmm. Karena eh, kalau misalnya kita perhatikan delik ya, yang kayaknya episode minggu lalu kan yang kamu bilang ini pemain TV-nya sudah terlalu mentereng gitu kan, udah melintang kemana-mana Iya. dan bagus gitu. Ini pemain bagus sih, bagus memang. eh, Cuma memang lagi-lagi yang jadi masalahnya di United itu ya kalau kipernya butut ya, ya jelek juga jadinya pemainnya. Nah, eh, eh, aku nggak tahu nanti nih pada saat Licha fit, hmm, tahu nih siapa yang akan jadi tandem. hmm, Feelingku, hmm. Delik yang cadangan. Iya kah? Feelingku Delik yang cadangan. Bukan dalam artian prioritas utama tuh nggak tahu. Aku kayaknya akan jadi bergantian gitu posisinya Delik sama Maguire kayaknya ya. Hmm, Kayaknya. Ya, meskipun hmm. memang Licha tuh posisinya lebih ke sebelah kiri kan di left center back. Delik Iya, di iya. right center back. Tapi tahu aku kayak kayak kalau dibilang akan longevity-nya di United bagus atau enggak, prospeknya prospek sih. Cuma Ah, aku nggak tahu nanti nih, soalnya Yoro juga sebenarnya bagus loh untuk usia yang iya. 19 tahun. Aiden Heaven juga sebenarnya bagus. Hmm, Eh, jadi ada kompetisi yang sehat di lini belakangnya United pada saat ah, Licha juga sembuh gitu dan ya mungkin Luke Shaw kayaknya ya yang diganti. Jadi mungkin three at the hmm, backnya United justru Licha, Maguire, The Ligt. hmm. Mungkin itu sih kalau kalau feelingku sih kayak gitu. Kalau aku sih ya menilai kehadirannya Deli di lini belakang itu ya sangat berguna pada saat eh, ketemu lawan yang nge-spam crossing gitu. Jadi eh kayaknya jarang gitu kita ngelihat Deli melakukan false commanding kayak yang biasa dulu dilakukan Maguire, ya kan? Oh iya, itu karena Onana Yang juga, dia oh. Itu karena Onana juga. yang Goblok. enggak yang dari zamannya De Gea juga yang Oh, nah, sering salah, yang sering disconnect Bluetoothnya mereka kan. Di Maguire minta ngumpan, dia malah balik badan kan. Kayak gitu-gitu kan eh, apa simple sebenarnya kan. Iya, Tapi iya. The Lee itu dia tahu memposisikan antara mengkomunikasi dengan Lamens gitu ataupun misalnya zamannya Onana pun kayaknya The Lee aku kayak jarang ngeliat klip di mana ada momen bloopers The Lee dengan Onana gitu. Jarang, jarang, jarang. Jadi aku menilai jadi The Lee ini mungkin levelnya underrated lah untuk saat ini Hmm. di United karena mungkin kalau misalnya ada beberapa yang menyandingkan sekarang back yang terbaik itu ya Virgil van Dijk gitu, Hmm. kemudian duet Virgil van Dijk, Konate, Saliba, Gabriel gitu kan. Hmm. Ya De Ligt nggak terlalu terlihat karena kalau menurutku karena dia belum ada tandem. Kayaknya Hmm. jarang back itu namanya bersinar sendiri. Iya, iya, Biasanya iya, iya. selalu duet itu kan. Duet. Hmm, hmm, Dari hmm. zaman dulu kayaknya selalu duet tuh. Betul, 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 betul. Di United Rio Vide, Hmm. Terry sama Carvalho gitu kan. Carvalho, Nesta Eh Maldini. iya. Jadi kayak
masalah duet aja nih yang dibutuhkan Deli untuk menaikkan namanya di pemberitaan untuk di highlight kalau dia ini kontribusi di United itu penting kalau menurutku sih Hmm. gitu. Berarti kalau kayak gitu situasinya ya berarti The Ligt harus nunggu Sir Harry Maguire keluar dulu karena pamor Nah, namanya ini sinar kebintangannya si kawan ini, woi, kencang sekali Pak, terlalu terang. Asli aku balik lagi ke Maguire ya. Aku sudah meniatkan pas match lawan Brighton besok di Old Trafford, aku mau ya masuk ke ya. Megastore beli jersey Ah, away, nameset Harry ah. Maguire. Nanti ya aku gak tahu sisa kontraknya 1 tahun atau 2 tahun lagi ya Harry Maguire. Jadi aku entah kenapa pikir justru Maguire tuh masih ada peaknya di usia tua gitu kalau menurutku entah Mm. kenapa. Jadi kayak di masanya kayak kayak model-model Johnny Evans di Leicester City lah Oh iya iya gitu. iya 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 iya. Ya kan Iya iya. yang justru setelah sudah 30-an dia masih jadi Justru salah satu jago pemain jago. ininya di Leicester City kan. Iya. Jadi cuma karena aku nggak tahu di pertandingan sebelum-sebelumnya itu Maguire tuh kenapa selalu cadangan. Aku masih belum ini sih, walaupun memang yang mainkan Leny Yoro sama Deli gitu kan, Iya dan Luke iya. Shaw. Malah justru pertanyaanku kenapa bukan yang Leny Yoro misalnya yang diposisikan gantikan Luke Shaw gitu di kiri apa Karena Yoro juga kiri sih. Mm-mm. karena faktor dominan footnya kah gitu Iya. kan Mm-mm. atau gimana gitu. Jadi justru malah kalau kita lihat Luke Shaw itu jarang loh apa namanya jadi pemain cadangan gitu. Iya iya Selalu main iya kan iya selalu mau main. gimana pun situasinya gitu. Jadi ya entah ini karena menyambung dengan apa yang kamu bilang tadi prinsipnya Amorim, pokoknya harus sampai bisa gitu. Baru nanti baru ganti gitu loh. Ya kan? Ini Otoriter kan juga agak si kawan ini ya. ya anu idealisme idealisme agak bingung juga kita kan. Orang udah nggak bisa, kenapa masih dipaksa bisa gitu kan? Orang nggak bisa, ya kan? Bingung kita. Ya, jadi ya, komunis juga kayaknya sih kalau ini. Oke, oke, oke. Tapi eh apa ya? Soal balik lagi ke soal Harry Maguire. Kamu lihat gak sih potongan klipnya yang habis dia selebrasi terus fans ngechat namanya Harry Maguire, Maguire kayak gitu-gitu terus dia Iya kayak iya mau iya nangis gitu kan? iya. Men- Aku apa ya kayak Maguire itu eh, yang bikin dia kelihatan goblok Ah itu karena dia kebetulan aja main di klub yang kebetulan lagi goblok, di ah manajer yang goblok, ah. dengan kiper yang goblok gitu. Hmm, Tapi aslinya nih pemain bagus gitu. Maksudku bagusnya bukan dalam artian bagus standar standar Leicester, standar middle middle apa hmm, mid table club gitu. Tapi bagus dalam artian standar top tier klub gitu menurutku. hmm, hmm, Gak ada pemain yang gak ada pemain belakang yang bisa ngasih umpan jauh yang cukup akurat. ah, Nggak ada pemain yang bisa jadi, nggak ada pemain belakang yang bisa bisa maju bawa bola, giring bola, jadi winger, nyetak gol hmm, lewat header, eh, selebrasi knee slide yang mulus, perfect 100% hmm, nggak pernah ada celahnya. hmm. Dan yang paling penting nggak ada pemain belakang yang bisa nyetak gol dari titik penalti yang sebagus Maguire. Asli. Itu kalau bukan pemain bagus, itu bola udah terbang-terbang tuh. Ramos saja gagal loh tendangan penaltinya. Maguire udah keras, presisi, pojok lagi. Hmm. Tapi aku nggak tahu nanti kira-kira eh, di pertandingan lawan Brighton nanti nih di Old Trafford Hmm. susunan pemainnya bakalan kayak gini lagi atau
ada perombakan lagi karena lawan Liverpool ini kan bisa dibilang ada perombakan lah yang Ada dibikin perombakan. Amorim kan. Iya, itu yang bikin Maguire kaget masuk, Slot. iya, Sesko dicadangkan kan. Jadi Yes. ya ya kalau aku sih masih di posisi ini eh untuk kita memprediksi apakah memang sudah on track kah ini United gitu kan atau belum gitu atau Belum ini kah? Kamu masih kemenangan. merasa belum kah? Kok masih loh? Ini kan ku bilang hilalnya sudah ada. Di akhir musim nanti MU juara. Astaga. Ya sekarang perbedaan poin dengan peringkat dua dengan Liverpool tuh peringkat 4 kan hanya 2 poin ya. Iya, Dengan itu dia. pemuncak klasemen itu beda 6 poin. Iya, Memang kalau dipikir-pikir ya, MU bisa menang lawan Liverpool di Anfield. Hmm. Arsenal kalah di situ kan. Makanya itu Seandainya logikanya. seandainya MU menang kemarin tuh lawan Arsenal di Old Weh, Trafford gitu. naik bos. Iya, Iya, udah sama harusnya poinnya sama. dengan Iya, Arsenal, iya, sama-sama 16 gitu. iya, Jadi itu dia. masalahnya United itu kan sebenarnya bukan kayaknya aku malah jadi bukan masalah inkonsistensi lagi masalahnya menurutku. Apa? Kadang kan United itu di atas kertas harusnya menang kalah gitu kan. Mhm. Jadi jangan main-main lah kalau menurutku gitu loh. Ini Hmm. jadi bukan masalah kalau bisa konsisten lah. Masalahnya konsistennya tuh ya harus diakuin menang di Anfield lawan Liverpool tuh kalau misalnya dibandingkan presentasi ya harusnya lebih banyak lah yang Iya, lebbi pesimis harus iya, iya, diakuin iya, gitu kan. iya, 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 Tapi iya, iya. ya lawan Brighton di Old Trafford janganlah pula imbang kan. Tiba-tiba Itu dia. imbang gitu kan. Hmm. Atau kalah gitu. Nah, tapi setidaknya kan yang di statistik yang sebelumnya kita bicarakan kan Hmm. 3 kemenangan sebelum itu kan selalu di kandang tuh. Iya, iya. 3 pertandingan tandangnya selalu kalah dan akhirnya Mm-mm. eh, rekor menang di tandang itu terjadi di Anfield gitu dan Mm-mm. momentum main di kandang ya harusnya bisa menang lawan Brighton. lawan Brighton gitu. Mm-mm. Jadi ya ya aku berharapnya sih dari struktur pemain pemilihan starting eleven kalau misalnya memang niatnya Amorim itu untuk mencoba main games untuk lawan sulit menebak gitu Mm. siapa yang harus dijaga bagaimana taktiknya ya. Semoga itu works gitu loh, bukan karena Ya. untuk coba-coba aja sih gitu. Kayaknya sih bukan buat coba-coba, tapi memang itu sudah dia siapkan ininya, sudah disiapkan opsinya dan Hmm. ya kepala batunya Amorim tuh nggak lebih out of depth dibanding Slot sih, Hmm. dan ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang nggak ada yang bisa dipercaya dari pelatih Belanda asli. Ah. Ada yang bisa dipercaya dari pelatih Belanda gitu. Erik ten Hag, Louis van Gaal, sekarang Arne Judi Slot. Terus yang pelatih Belanda lain yang pernah di Premier League itu si Gus Hiddink. Terus siapa lagi? Ronald Koeman. Nggak ada yang beres. Frank de Boer, Frank de, Frank de Boer Patrick Patrick yang diejek-ejek Kluivert. sama Mourinho. Iya, jadi ini sekaligus lagi-lagi membuktikan bahwa sebenarnya pelatih Belanda itu cuma tahu Hmm. nggak jangan pernah mempercayakan satu tim di luar Belanda ke pelatih Belanda. Jadi pelatih Belanda Hmm. stay di Belanda aja, udah. Apa apa namanya eh, apa namanya bayang-bayang Johan Hmm. Cruyff itu udahlah tinggalkan Ah. aja. Kalau misalnya ada satu pelatih Belanda yang bisa ya udah Johan Cruyff aja, udah kamu itu bukan Johan Cruyff, udah kayak gitu. Selesai. Pelatih pelatih ya pelatih Belanda tuh ya kayaknya memang mereka anu aja main lokalan aja sih memang. Iya,
Kamu ingat gak ada pelatih Belanda dulu yang sempat diisukan mau ke United sebelum Erik ten Hag akhirnya masuk, yang namanya Bas Dos. Bas Dos atau Peter Peter PSV Bos, ya? Peter Bos atau sih, iya Oh, dari PSV. Dortmund, PSV Dortmund ya, Peter Bos itu yang Peter botak juga Bos ya, kan? Peter. Iya itu yang botak itu. Mana sekarang? Gak Eh, ada. Gue sepercaya pelatih Belanda asli. Bahkan mungkin nanti pada saat Ruud van Nistelrooy juga berhasil di Belanda, mending gak usah gue bilang. Daripada namanya jelek aja. Ngomong-ngomong, by the way, memang statistik golnya Rio Ferdinand dengan Maguire lebih banyak Maguire. Oh iya, Eh, iya, terkonfirmasi ya. Berapa bandingnya? terkonfirmasi. Satu digit kan Ferdinand? Ferdinand itu 8 gol di Iya kan? United, sementara Maguire Maguire 15, itu 16. 17. Lumayan lumayan jauh sih gapnya, lumayan jauh gapnya 2 kali lipat. Iya kan? Berarti benar berarti yang Asisnya pernah aku bahas. asisnya juga lebih banyak ini, Maguire juga. Iya kan? Maguire tuh asisnya 9, Buset. Ferdinand tuh 8 gitu. Buset. Padahal kalau dari jumlah permainan ya, Appearance. Mm. main tuh Ferdinand tuh main 455 kali. Maguire tuh baru 254. Lumayan jauh, lumayan jauh. Hmm. Jadi ya, jadi bisa 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 jadi benar juga yang kamu bilang tadi kalau Maguire tuh masih peaknya tuh masih bisa karena Iya, ah, faktor sepak bola yang sekarang sudah terlalu modern dan pemain belakang tuh nggak harus terlalu sudah peaknya tuh usia segini selama dia masih bisa iya, jaga kebugaran. performance yang bahkan ya untuk sekelas Harry Maguire masih bagus sih. Hmm. Oke, jadi sayangnya kita di episode ini nggak ngebahas soal Arsenal ya, yang ya Ya, menang tapi ya ya nggak menang usah lah gitu tapi dibahas. nggak usah dibahas lah ya karena ya Jelek, Arsenal jelek ya juga menangnya lawan Fulham. jelek menang. Hah? Jelek juga menang Hah? lawan Fulham. Oh, satu pertanyaan terakhir nih. Aku tadi ada lihat di Twitter, banyak fans Hmm. Liverpool yang sudah dalam tanda kutip menyerah dan Hmm. secara implisit mengatakan bahwa semoga Arsenal atau Manchester City juara Liga musim ini gitu. Hmm. Menurutmu lah dulu ya. Eh, Memangnya kalau di early stage kayak gini nih sudah kelihatan kah siapa yang mau juara gitu? jadi di sebelum lawan Liverpool kan fans Arsenal tuh glory-glory Man United semua kan. Dan pas sudah menang Hmm. Arsenal tuh, bahkan yang di fanbase yang di Inggris yang itu pada AFTV. watch watch along semua di fans channelnya United kan, fansnya Oh, Arsenal gitu. oke, Mulai oke. dari Turkish dan kawan-kawannya AFTV lah. Hmm, hmm, hmm. Aku sih menilai eh, Arsenal ini lawan terberatnya itu bukan Liverpool, Hmm, bukan City, hmm. dan ini masih United. Oktober. Iya, iya, Enggak. Nanti di Januari Februari baru kelihatan aslinya. iya, iya, iya. Emangnya emangnya yang Arsenal tuh kehilangan poinnya lawan-lawan tim ini enggak kok, ya kan? Aku sih ngeliat kalau bilang akhirnya Arsenal punya peluang besar. Lihat aja Hmm, hmm, nanti hmm, udah hmm, hmm. Desember. Nah, udah Desember tuh udah mulai tuh kelihatan tuh. Masalahnya gini, ini bukan 1 tahun 2 tahun kayak gitu, Iya, ya iya, kan? iya. Sudah Hmm, 4 tahun. Dan ini tahun kelima gitu. Jadi masalah nanti lebih baik Arsenal atau City, aku lebih cenderung menang City gitu. Gimana hmm. pun nggak ada ceritanya Arsenal gitu. Nggak, nggak ada istilahnya. Udah Aduh, bagus nih mainnya. aduh. Ya sudah selayaknya Arsenal main menang gitu. Nggak ada istilah kayak gitu tuh. Ya, ya misalnya dibilang rivalitas derby gitu. Tapi City masih jauh dari jangkauan histori gitu loh. Iya, Ya memang iya.
Ya kalau misalnya kayaknya mending di Manchester City lah kalau aku menilai Hmm, juara. Walaupun ini masih terlalu dini kalau menurutku kan. iya, Bournemouth di peringkat 3 itu ya hanya menunggu waktu untuk turun sih kalau menurutku kan. betul, betul. Nanti Liverpool, Chelsea pun akan naik gitu. Justru yang aku Iya. mengkhawatirkan itu situasinya Tottenham Hotspur sekarang nih. Oh iya, Kayaknya kemarin kalah kan 1-2 sama Villa. iya, awalnya aku ngeliat eh, komposisi pemainnya cukup cukup bagus gitu. Mm, Kemudian ada Thomas Frank, tapi mm, mengejutkan kalah dan di 5 pertandingan terakhir itu imbang 2 kali juga gitu. Jadi mm, mm. ya Arsenal, City, Liverpool, Chelsea menurutku masih masih menjadi kandidat di 4 besar dan posisi di peringkat 1 sih masih sangat terbuka untuk ganti-gantian mengisi, apalagi selisihnya hanya 3 poin dengan peringkat 2. Mm. Kalau kalau aku sih yang jelas bukan Liverpool, yang jelas bukan Arsenal, dan kayaknya nggak mungkin Ah, City juga. Paling paling berpotensi hmm. City. Tapi Ya, itu sepertinya cuma bisa diganggu sama satu tim. Itu, itu cuma satu tim yang bisa ganggu dan nggak ada yang akan nyangka nanti tuh di periode kedua musim kompetisi itu semua orang yang dulunya akan tiba masanya. ya. Orang-orang yang dulu menunggu Manchester United kalah akan Hmm. ngomel-ngomel di timeline, ngomel-ngomel di sosial media. Ini kenapa timnya selalu menang kayak gitu. Akan tiba masanya itu dan itu kalau dibilang masih jauh enggak jauh, tenang aja. Itu udah. Satu hal yang satu faktor yang misalnya yang menurutku hal itu bisa menjadi mendukung itu bisa terjadi sih. Aku harapkan pemain yang ada sekarang itu nggak cedera gitu. Karena Yes, kalau misalnya kita lihat itu nyaris nyaris hanya Lisandro Martinez yang betul. cedera gitu. Dan pas ngelihat bangku cadangan kemarin itu, aku malah memang pemilihan pemain itu aku menilai Amorim pengen ada memberikan opsi di babak kedua dari bangku cadangan kalau ngelihat dari Mm-mm. susunan bangku cadangan. Jadi dibanding kalau misalnya semua pemain ideal yang menurut kita itu langsung dimainkan di awal gitu. Iya, 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 Kan? iya. Karena Mm-mm. misalnya ngelihat siapa tahu di babak kedua atau di 30 menit akhir itu ada situasi yang berbeda sehingga Mm-mm. ada kesempatan untuk merubah situasi. Jadi ya semoga sih walaupun berita masalah Joshua Zirkzee agak rame gitu, dia akan cabut di musim panas gitu kan karena Mm. untuk Jarang dapat ini ya mengamankan kesempatan ya. posisi Piala Dunia kan. Piala Dunia. Tapi Hmm. semoga aja eh, Amorim bisa manage pemain-pemain yang di cadangan Mm-mm. supaya psikologinya masih terjaga gitu kan dan pemain cedera sih tidak bertambah di luar dari Sandro Martinez gitu. Kalau aku sih melihat faktor yang dari sisi lainnya itu eh, toxic playernya sudah nggak ada itu dan untungnya kita betulan beneran jual Garnacho yang asli kemarin main ampas betul, untung aja itu pemain dijual asli, untung aja aku nggak sempat beli jersinya asli, sumpah itu ampas betul itu pemain. Terus faktor lain yang mungkin mungkin apa ya nggak terlalu diperhatikan sama sama fans ya, fans lain ya. Public speakingnya Amorim yang nggak bisa didikte dengan wartawan dan Hmm, eh, dia menegaskan bahwa dirinya adalah manajer Manchester United dan apapun yang mereka bicara, apapun yang orang lain eksternal faktor apapun yang terjadi gitu yang ada di luar sana itu nggak akan sampai ke pemain gitu. Dan itu hmm, secara nggak langsung mungkin ya kelihatan pada saat preskonnya slot semalam yang pas hmm. dia eh, tertrigger dengan dan sampai ngeluarin kata-kata long ball kayak gitu. Menurutku itu Eh, salah satu faktor lain yang
mungkin nggak terlalu dicermati sama orang ya. Dan itu Hmm. memberikan dampak psikologis yang positif ke semua pemain Hmm. di United. Jadi ya GTA 6 rilis musim depan tahun 2026 dan Manchester United juga akan juara Liga 2026. Jadi ya oke sayangnya ya oke lah nanti episode berikutnya kita bahas soal Ya, tim lain atau pertandingan lain tapi ya ini episode yang episode spesial meluapkan kegembiraan karena hampir 10 tahun nggak menang di Anfield dan menang dengan cara yang meyakinkan dan di pihak fans Liverpool taktiko Liverpool itu hmm. dalam tanda kutip ngomong ini United sebenarnya biasa aja gampang ditebak. Iya gampang ditebak timmu nggak bisa menang ya gimana coba ya kan artinya timmu goblok.